Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membuktikan kesahihan dari suatu argumen yang lebih kompleks. Ya, kemarin kita sudah membahas argumen yang sah atau yang sahih, ya, yang valid. Ada 7 ya kemarin ya, ada ponen, tolen, silogisme dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan membuktikan bagaimana kalau argumennya itu kompleks, misalkan terdiri dari 3 premis, gitu ya. Oke. Sebagai contoh yang pertama seperti ini. Diberikan argumen. Sini ada 3 premis ya. Premis pertama R atau S, kemudian premis yang kedua jika R maka T, kemudian premis yang ketiga negasi T, maka kesimpulannya adalah S. Kita harus membuktikan apakah argumen ini valid. Oke, langkah pertama, ini tulis ya. Ini sebagai P1-nya, ini sebagai P2, ini sebagai P3. Yang pertama kita akan mulai dari P2 dan P3. P2-nya jika R maka T. Sedangkan P3-nya adalah negasi dari T. Kalau seperti ini apa berarti? Ya, bisa kita tarik kesimpulannya apa kesimpulannya ini? Kesimpulannya adalah bukan R. Ya. Pakai apa? Pakai modus tolen, ya. Jadi jika R maka T, ternyata tidak T, berarti kan tidak R. Habis dapat kesimpulan ini, maka ini dinamakan premis keempat ya. Maka kita cari hubungkan antara premis pertama dengan premis keempat atau kesimpulan dari premis 2 dan premis ketiga. Premis pertamanya R atau S. Premis keduanya tidak R. Jadi ketika ada R atau S, kemudian premis lainnya adalah bukan R, berarti bisa kita simpulkan bahwa kesimpulannya atau konklusinya adalah S. Ini kan R atau S, ternyata bukan R, berarti kan S. Ya. Ini tadi memenuhi apa? Tolen ya. Ini ada di apa ini? Jika R R atau S kemudian tidak R, berarti kesimpulannya ada S, silogisme apa? Silogisme disjunktif ya. Karena memenuhi ini maka dikatakan argumen tersebut valid. Argumen valid atau sah. Oke, jadi dipahami? Jadi kita urutkan dari yang bawah 2 dan 3. Kemudian kesimpulannya kita gabung dengan premis 1. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita akan tadi kan bahas bentuk notasi ya. Sekarang bagaimana kalau argumennya bentuk kalimat seperti ini misalkan. Jika logika atau aljabar diperlukan, maka semua orang belajar matematika. Kemudian, logika dan geometri diperlukan. Oleh karena itu, semua orang belajar matematika. Oke. Langkah pertama kita apakan? Ya. Untuk mempermudah, langkah pertama kita ubah dulu menjadi simbol. Notasi atau simbol ya. Oke. Jika logika atau aljabar diperlukan, maka semua orang belajar matematika. Kalau seperti ini berarti apa ini? Implikasi ya, jika maka ya. Nah, kemudian jangan lupa di sini ada atau ya, ada atau.
Sehingga bisa saya pakai, misalkan P-nya itu adalah logika diperlukan. Logika diperlukan. Kemudian Q-nya saya misalkan, ini kan atau aljabar ya, maka saya pakai aljabar diperlukan sebagai Q-nya. Untuk Q-nya adalah aljabar diperlukan. Semua orang belajar matematika, PQR, saya misalkan sebagai R. R-nya adalah semua orang belajar matematika. Logika diperlukan tadi sudah ya. Geometri diperlukan. Berarti PQRS. Geometri diperlukan. Sampai sini sudah dipahami? Jadi kita misalkan kalimat yang ada. Ya. Bu, ini kan ada logika. Logika kan sudah tadi di yang P, ya. Sehingga bentuk argumennya bisa kita bentuk. P1-nya apa? P1-nya adalah logika diperlukan atau aljabar diperlukan. Jika logika atau aljabar diperlukan, maka semua orang belajar matematika, maka R. Gini ya. Kemudian P2-nya adalah apa? Logika dan geometri diperlukan. Logika diperlukan itu P, geometri diperlukan itu S. Pakai dan. Maka kesimpulannya adalah di situ semua orang belajar matematika. Berarti R. Ini bentuknya ya, jadi seperti ini. Saya ganti. Tadi bentuknya menjadi P1-nya adalah P atau Q. Jika P atau Q, maka R. Kemudian P2-nya adalah P dan S. Maka kesimpulannya tadi adalah apa? R ya? Kesimpulannya adalah R. Oke. Bagaimana mengerjakannya? Oke. Sekarang kita lihat di sini. Di P1 tidak ada S. Ya, di P2 ada S, tapi di konklusinya juga tidak ada S. Maka kita bisa pakai penyederhanaan. Ya. Sehingga premis kedua yang bunyinya P dan S bisa kita ubah menjadi apa? Menjadi P saja. Pakai yang penyederhanaan. Ya. Sehingga ini P2-nya P dan S disederhanakan. Berarti apa? Konklusinya jadi P saja. Boleh kan ya? Oke. Kemudian kita tahu di P1 itu ada P atau Q. Sedangkan saya di sini punya P saja. Maka berdasarkan penambahan atau 7 argumen kemarin yang kita bahas, tambahan, itu bisa kita tambahkan sesuatu. Ya. Sehingga saya bisa menambahkan P tambah dengan atau Q. Ini pakai penambahan. Ya, ini katakanlah P ketiganya. Nah, P ketiga kita gabung dengan P pertama. Jadi, P1-nya adalah P atau Q. Jika P atau Q, maka R. P3-nya adalah P atau Q. Nah, sudah ketemu bentuk apa ini? Iya, itu sama ya. Nah, sehingga kesimpulannya otomatis adalah R. Pakai ponen.
modus ponen. Sehingga ini adalah valid atau sah. Oke, bisa dipahami? Bisa juga kalian pakai tabel kebenaran, tapi memang agak lama ya. Kalau tabel kebenaran ini ada apa? Ada PQRS. Ada 4. Karena ada 4 berarti nanti kalian foto apa? Foto bawahnya ada berapa baris? Ya, nanti ada 2 pangkat 4, ada 16. Ya, ada 16 baris. Kemudian bentuknya yang dicari adalah P atau Q. Jika P atau Q maka R. Kemudian kita gabung dan. Jangan lupa ya, penghubungan antara satu premis dengan premis lainnya pakai konjungsi atau pakai dan. Dan kita kurung ya, P dan S. Kemudian yang menghubungkan antara premis dan konklusi adalah implikasi, sehingga jika ini semuanya maka R. Ini yang dibuktikan. Untuk menunjukkan bahwa argumen ini valid, maka tunjukkan bahwa pernyataan ini ya dari sini ke sini adalah merupakan tautologi. Tautologi atau semua bernilai benar. Oke, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita diskusi lagi dalam sesi tanya jawab ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.